Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah hari ini kita bersekutu bersama, memasuki masa bulan keluarga. Dalam bulan keluarga ini, kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita menghadap Tuhan, Allah kita, bersama dengan bayi yang baru lahir dan anak-anak yang sedang bertumbuh. Marilah kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersama dengan para remaja dan pemudi serta pemuda, marilah kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersama dengan kaum dewasa dan para adiuswo, marilah kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebagai keluarga yang telah dikasihi, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selamanya. Allah telah turut membentuk keluarga kita, mengasihi dan memberkati keluarga kita, supaya keluarga kita tetap teguh. Allah pun memberikan perintah bagi kita untuk saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah benih-benih kasih yang disemaikan Allah dalam keluarga kita pupuk dan kita rawat hingga bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah kebajikan. Jemaat kami undang untuk merenungkan apakah sudah melaksanakan perintah Tuhan dan menaikkan doa pengakuan dosa pribadi. Tuhan, Dikau sangat mengasihi kami dan keluarga kami. Maafkanlah bila kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kristus,
Kau pun ingin agar kami dapat mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Maafkan ketika kami nakal dan menyakiti hati orang lain. Ampunilah bila kami lebih mengasihi diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, mampukanlah kami untuk merawat benih kasih dalam keluarga kami, memupuknya supaya kasih kami kepadamu, kepada keluarga, dan orang lain dapat bertumbuh, dan mewujudkannya melalui perkataan dan perbuatan baik. Mampukanlah keluarga kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi dunia. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kepada kita yang memohon pengasihan Allah dan bersedia mengikuti perintah-Nya, dengarkanlah berita anugerah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini mari kita bersama berdoa, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih juga untuk rupa-rupa hal yang boleh mewarnai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Dan Engkau juga telah menyediakan minggu yang baru bagi kami semua. Kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat menjalani kehidupan ini dalam rasa syukur. Inilah kami, kuasailah kami dengan firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita ini perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Demikian dituturkan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain.
ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali bulan keluarga yang diberi tema seni merawat keluarga, kita diajak untuk menghayati sebuah tema keluarga bagai kebun anggur. Memang atas kita yang tidak biasa menanam anggur di kebun kita, agak sulit membayangkan tentang hal ini. Mungkin kalau di konteks kita menanam bunga di kebun kita, untuk yang punya kebun, menanam bunga bank di tabungan kita, untuk yang memang tidak punya kebun dan ya hanya penghasilan yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anggur memang dalam kehidupan orang-orang Israel menjadi tanaman kebanggaan. Mereka
menyadari bahwa dari kebun anggur ada banyak hal yang bisa dihasilkan. Bahkan dari kebun anggur yang hasil panenannya melimpah, mereka mendapatkan kesejahteraan. Dan Tuhan memang menggambarkan kehidupan umat dan relasi dengan Tuhan seperti kebun anggur dan hasilnya, dan Tuhan digambarkan sebagai sang pemilik kebun anggur itu. Kali ini Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah pengajaran dengan perumpamaan, dengan sebuah kiasan. Tentu saja namanya perumpamaan tidak mungkin menjelaskan semua hal. Tetapi Tuhan Yesus bercerita pada waktu itu kepada orang banyak. Ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang sudah ditata sedemikian rupa, dan itulah kehidupan kita. Kehidupan kita sudah ditata oleh Tuhan sedemikian rupa, dan kemudian Tuhan atau sang tuan pemilik kebun anggur itu menyewakan kebunnya yang sudah tertata itu kepada penggarap-penggarap. Di sini kita juga diumpamakan sebagai penggarap-penggarap kehidupan ini. Tetapi kala itu memang Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kepada para penggarap, khususnya adalah para pemimpin agama Yahudi. Dan dikisahkan, para penggarap ini berlaku tidak baik. Ketika waktunya panenan tiba, mestinya ada hasil yang dibagi kepada pemilik kebun anggur itu. Rupa-rupanya sang pemilik itu mengutus utusan-utusannya, dan para utusan itu selalu mendapatkan kesulitan dari para penggarap. Ada yang dianiaya, ada yang bahkan dibunuh. Maka sang pemilik kebun anggur mengirim utusan lebih banyak lagi untuk mendapatkan panenan. Dan ternyata para utusan itu pun mendapatkan kesulitan yang serupa. Mereka dianiaya dan bahkan dibunuh oleh para penggarap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kalau dalam konteks kita tentu hal ini sulit kita bayangkan. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Yahudi, orang-orang Israel, rupanya hal ini bisa terjadi karena kalau sang pemilik kebun anggur itu tidak mengambil haknya selama 3 tahun berturut-turut, maka kebun anggur itu akan menjadi milik para penggarap kebun anggur itu. Tradisi yang mereka rawat seperti itu, dan mereka berpikir pemilik kebun anggur itu tidak lagi membutuhkan hasil dari kebun anggurnya. Dan mereka berpendapat tanah, lahan, kebun tidak boleh diterlantarkan. Harus digarap, harus diolah, harus dikelola. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau 3 tahun pemilik kebun anggur itu tidak mengambil haknya, maka penggarap-penggarap itulah yang akan menjadi pemilik kebun anggur itu. Keyakinan tradisi yang seperti itulah yang rupa-rupanya ada dalam benak para penggarap kebun anggur itu. Tidak elok memang, tidak etis dalam konteks kehidupan kita sekarang. Mereka bisa kita anggap serakah, semaunya sendiri. Juga ketika sang pemilik kebun anggur itu kemudian mengutus anaknya dengan berpikir, pastilah anaknya
akan dihargai, akan diterima dengan baik, dan akan membawa pulang bagi hasil panenan yang didapat. Tetapi apa dikata? Para penggarap kebun anggur itu justru berpikir, kalau ahli waris ini kita bunuh, kita akan memiliki warisan kebun anggur yang kita garap ini. Jadilah mereka menangkap anak sang pemilik kebun anggur itu, membawanya keluar dari kebun anggur itu, dan membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini rupanya kemudian disadari oleh para pemimpin agama Yahudi bahwa Tuhan Yesus ternyata sedang berbicara tentang mereka. Dan mereka menyadari dari apa yang juga mereka ungkapkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Kata-kata ini memang menyertai, menyusuli dari pertanyaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-40. Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Dan mereka menjawab, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di ayatnya yang ke-42 Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah ini memang juga hendak mengungkapkan konflik antara pemimpin-pemimpin agama Yahudi dengan para pengikut Kristus di awal pertumbuhan gereja. Para penggarap kebun anggur yang dianggap jahat, yang tidak memberikan buah atau hasil panenan kebun anggur itu, memang kemudian melakukan apa yang ada dalam perumpamaan ini. Mereka menangkap Sang Putra Kristus, membunuhnya, dan tentu ini menimbulkan kemarahan sang pemilik kebun anggur. Jadilah kebun anggur itu kemudian dipercayakan kepada penggarap yang lain, yaitu gereja. Dan inilah konflik antara orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi, dengan gereja yang kemudian tumbuh, para pelayan, para pemimpin gereja yang kemudian menjadi penggarap kebun anggur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita kembali kepada tema kita di bulan keluarga ini, keluarga bagai kebun anggur. Melalui perumpamaan ini kita hendak diingatkan,
kita semua adalah milik Tuhan. Kehidupan ini milik Tuhan. Kehidupan ini bukan milik kita sendiri. Dan kita adalah penggarap-penggarap kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita mengelola kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Jika saat ini ada rupa-rupa keterbatasan, jangan itu membuat kita berpikiran yang tidak baik, apalagi melakukan sesuatu yang jahat, seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu. Mari kita menerima juga utusan-utusan Tuhan yang hendak bertanya dan mendapatkan buah-buah dari hasil panenan kehidupan kita. Apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, mari kita kembalikan. Karena itu memang buah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Jangan semua hal kita kuasai untuk diri kita sendiri. Jangan semua hal kita anggap menjadi milik kita sendiri, karena itu akan membuat kita menjadi serakah, dan ukurannya adalah kita ingin menguasai semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda ini sekaligus juga mengingatkan kita, jangan lupa berbuah, menghasilkan buah. Untuk siapa buah itu? Tentu sebagian buah dari jerih lelah, kerja, pelayanan, pengabdian kita untuk kita nikmati. Tapi jangan salah, Tuhan juga menanti apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan pada waktunya, supaya kita terus diberi karunia, diberi kewenangan, diberi kesempatan untuk mengelola kehidupan ini dengan baik. Mari kita menikmati kehidupan keluarga kita, dan mari kita terus saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi kesempatan untuk berkembang dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini mari kita bersama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, peliharalah keluarga kami. Kami bersyukur. Oh, diulang Mas, salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah yang penuh kasih,
pemelihara keluarga kami. Kami bersyukur karena dengan setia Engkau merawat keluarga kami, memberkati dan mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kami bersyukur atas cinta dan perhatian yang diberikan oleh setiap anggota keluarga kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar, kami pun ingin mendoakan saudari dan saudara kami. Bagi pasangan yang baru menikah dan memulai kehidupan berkeluarga, kiranya Engkau eratkan tali kasih mereka satu sama lain. Bagi mereka yang telah lama berkeluarga, kiranya cinta mereka satu sama lain Engkau kuatkan. Hadirlah di dalam setiap keluarga yang mengakui Yesus Kristus sebagai nahkoda kehidupan mereka. Melalui Roh Kudus, pimpinlah mereka untuk dapat merawat cinta mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, kiranya Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Bagi keluarga yang sedang menghadapi konflik, kiranya Engkau karuniakan damai dalam hati mereka dan menguatkan cinta mereka. Mampukanlah mereka untuk berdamai dan menerima satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, yang anggota keluarganya sakit, yang berduka karena kematian orang-orang terdekat, yang anggota keluarganya harus bekerja di rumah sakit dan merawat pasien terinfeksi virus COVID-19, dan yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau menolong mereka, menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberikan kecukupan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi saudari-saudara kami yang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan, secara khusus keluarga Bapak Bambang Haryanto, Ibu Endang Kristian, Ibu Yulin Mokoagu, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Syekh Listiani Susanto, Ibu Hadis Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, Bapak Wasiman, kiranya Engkau merahmati mereka dengan kekuatan dan pemulihan. Bagi anggota keluarga yang merawat mereka yang sakit, kiranya Engkau pun menopang dan mengaruniakan kesabaran serta ketelatenan. Bagi keluarga yang masih berduka karena ditinggalkan orang-orang terdekat yang mereka kasihi, kiranya Engkau memberi penghiburan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga besar GKJ Pangkalan Jati, kiranya Engkau mempererat tali persaudaraan kami di dalam Kristus. Meskipun saat ini kami tidak dapat berkumpul bersama. Jadikanlah kami keluarga Allah yang dapat saling memperhatikan dan saling menolong. Anak-anak kiranya dapat bertumbuh dalam kasih kepadamu dan sesama. Para orang tua, kiranya Engkau mampukan untuk mendidik anak-anak mereka di dalam kasih dan mencukupi kebutuhan mereka. Para adioswo, kiranya Engkau temani sehingga mereka dapat merasakan sukacita dan kedamaian. Mereka yang lajang, kiranya Engkau rahmati dengan kegembiraan
persahabatan, dan semangat dalam meniti kehidupan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yang baik, kiranya Engkau mengabulkan keinginan mereka dan mencukupi keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami, ya Allah. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan pada firman-Nya yang didasari dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita iringi dengan Kidung Jemaat 302, bait 1-3. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa syukur kita dengan diakhiri doa Bapa kami. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan kami, puji syukur karena berkat Tuhan yang tak putus-putusnya di sepanjang minggu ini yang kami terima. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, ya Bapa. Urapi, berkati, dan sucikan persembahan yang kami himpun ini agar layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan kami di Gereja Pangkalan Jati dan dimanapun Tuhan berkenan. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, dan kerajaan-Mu semakin dilebarkan di muka bumi ini. Bapa, kiranya kami yang terlibat dalam pelayanan persembahan ini, baik majelis, komisi, maupun bebadan, Tuhan berkati, sehingga berjalan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah pengutusan yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sebagai keluarga,
Hiduplah saling mengasihi, saling menolong, dan saling mendukung. Kami siap untuk hidup dalam kasih. Sebagai keluarga, kasihilah Tuhan Allahmu dan tetaplah setia kepadanya. Tetaplah percaya Tuhan merawat keluarga kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.